dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Undang masa sidang ke-3 tahun 2022 dengan agenda pemandangan umum gabungan fraksi dimulai. Kepada yang terhormat pimpinan Dewan beserta Wakil Bupati Teluk Undang disilakan menempati meja pimpinan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebelum saya buka sidang, mungkin ada upaya yang di luar segera langsung. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Teluk Undang. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Undang. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Undang. Yang saya hormati para asisten staf ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan bagian di lingkungan serta Kabupaten Teluk Undang. Yang saya hormati para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skorsing rapat paripurna pertama dicabut dan rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Undang masa sidang 3 tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Kepada Saudara Sekretaris DPRD dipersilakan menyampaikan laporan daftar hadir anggota DPRD. Pemerintah Kabupaten Teluk Undang, Sekretariat DPRD, sidang dewan dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan laporan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Undang pada rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Undang masa sidang ketiga tahun 2022 dengan agenda pemandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD terhadap materi Raperda DPRD Perubahan Kabupaten Teluk Undang tahun anggaran 2022 hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sebagai berikut. Jumlah anggota 20 orang, hadir 19 orang, tidak hadir 1 orang, yaitu 1 anggota DPRD mati tapi SE izin. Demikian pembacaan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Undang. Atas perhatian yang disampaikan, terima kasih. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Joko Widodo Sos Min 19 Ramadan 01 14 19 Ramadan 031 011 selesai. Terima kasih kepada Saudara PRD, Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan daftar hadir anggota DPRD. Menurut laporan daftar hadir yang telah disampaikan oleh Saudara PRD Sekretaris DPRD, dari 20 anggota DPRD telah hadir 19 orang. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Undang tentang tata tertib di mana quorum telah tercapai, maka rapat dapat dilanjutkan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan agenda rapat paripurna bahwa saat ini kita akan mendengarkan penyampaian pemandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD atas materi Raperda APBD Perubahan Kabupaten Teluk Undang tahun
Teluk-Pundama masa sidang 3 tahun 2022. Untuk itu kami persilakan perwakilan anggota Dewan untuk membacakan hasil kerja gabungan fraksi-fraksi DPRD kepada pelapor. Saya persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk-Pundama, Pemandangan Umum Gabungan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Teluk-Pundama, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk-Pundama, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD bersama para kabak dan jajarannya, yang kami hormati para kepala distrik, Pak Lurah yang hadir, dan para kepala kampung, serta insan pers dan hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Tabia Sumia Buddha. Mengawali penyampaian pandangan umum gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Teluk-Pundama, saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Sang Pencipta yang senantiasa mencurahkan berkat dan karunia bagi tanah dan negeri ini, sehingga pada hari ini kita semua boleh dapat hadir di ruangan ini dalam kondisi yang sehat dan prima, dan tentunya tetap semangat untuk mengabdikan diri bagi kemajuan kabupaten yang kita cintai. Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD masih tetap bisa melaksanakan salah satu agenda penting, yaitu membahas dan menetapkan APBD perubahan tahun anggaran 2022 yang mana tujuan akhirnya adalah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan pemandangan umum gabungan fraksi yang berisi masukan, saran, serta evaluasi DPRD Teluk-Pundama terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Pertama, pendapatan daerah. 1. Pendapatan daerah semula 926,206 miliar sekian, bertambah sebesar 38,411 miliar sekian menjadi 964,618 miliar sekian. Mohon dijelaskan dari mana saja sumber anggaran tambahan pendapatan daerah tersebut. Apakah semuanya bersumber dari pendapatan transfer yang mengalami peningkatan sebesar 9% dari target penerimaan tahun 2022 atau mencapai 77 miliar? 2. Pendapatan asli daerah atau PAD dari semula 25,475 miliar sekian berkurang menjadi 2 miliar 424 sekian menjadi 23,50 miliar sekian. Berdasarkan catatan kami, setidaknya dalam 3 tahun terakhir PAD kita selalu meleset dari target.
sebagai akibat dari proyeksi pendapatan yang terlalu tinggi. Karena itu, kami menyarankan TAPD agar membuatkan formula yang tepat dalam penetapan target pendapatan sehingga tidak berpotensi memunculkan defisit di akhir tahun. Berikutnya, terlepas dari itu, kami tetap mendorong APD teknis terkait agar terus meningkatkan kinerja pengalihan PAD dengan terus mencari potensi PAD yang baru dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Kemudian kami juga meminta penjelasan sejauh mana progres penagihan pajak Dalian C pada proyek Jalan Trans Papua Barat. Kami tahu bahwa KPK sudah ikut terlibat dalam upaya penagihan ke pihak ketiga. Kami terus mendorong agar upaya penagihan terus dilakukan mengingat nilai PAD dari pajak Dalian C diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan miliar. Nomor 2, belanja daerah. 1. Belanja daerah semula 945,580 miliar sekian bertambah sebesar 44,559 miliar sekian dan menjadi 990,139 miliar sekian. Mohon dirincikan berapa banyak belanja yang benar-benar baru dan berapa banyak belanja yang merupakan lanjutan atau kegiatan yang dijadwalkan ulang. 2. Ekonomi daerah kita masih dalam kondisi yang lesu, bahkan berpotensi semakin melemah menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikan harga barang. Kami mendorong adanya alokasi belanja untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk berupa bansos untuk menghindari masyarakat semakin banyak jatuh dalam lubang kemiskinan. 3. Dana hibah melalui penambahan sebesar 8 miliar dalam pengembangan APBD tahun anggaran 2022. Mohon dijelaskan tambahan belanja hibah itu diarahkan untuk apa saja. Keempat, terdapat defisit dalam perubahan APBD 2022 sebesar 25 miliar dari semula sebesar 19 miliar. Kami berpandangan nilai defisit itu relatif tinggi sehingga bisa mempengaruhi pada kemampuan daerah dalam membiayai program dan kegiatan di tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Kami minta diberikan gambaran mengapa bisa peningkatan defisit sementara pendapatan transfer kita justru meningkat sebesar 77 miliar. Apakah defisit ini terjadi karena ada belanja baru yang sebelumnya tidak dialokasikan dalam APBD itu? 5. Belanja tak terduga dalam RAPBD perubahan berkurang sebesar 5 miliar sehingga tersisa 27,8 miliar. Mohon dijelaskan pengurangan sebesar 5 miliar itu karena apa? Apakah dialihkan untuk kegiatan lain atau ada belanja yang tidak perlu sehingga ditidakkan? 6. Kami juga minta diberi gambaran berapa besar serapan belanja sampai memasuki triwulan keempat ini dan berapa persen kegiatan dalam APBD hidup yang belum dilaksanakan. Kami khawatir banyak APBD yang serapan belanja yang tidak maksimal di akhir tahun. Untuk itu perlu ada strategi yang dipersiapkan eksekutif agar serapan belanja bisa maksimal dan memastikan belanja daerah bisa tepat sasaran dan berdampak nyata pada perputaran ekonomi di daerah. Romawi 3, urusan pendidikan. 1. Terdapat tambahan pagu anggaran untuk dinas pendidikan pemuda dan olahraga sebesar 11 miliar lebih menjadi 123 miliar sekian setelah perubahan. Untuk kegiatan apa saja tambahan anggaran sebesar itu? Dari pendidikan ada yang datang kan? Tidak ada. Yang sudah
pemeriksaan yang diberikan informatif. Tim sidang PU ada? Ada. Dua dinas besar di antaranya Kepala sih hadir di sidang. Ya teman-teman biar di Indo nanti kita lihat anggaran mereka. Masukkan anggaran besar baru tidak hadir di rumah, tidak menghargai form yang penting ini. Kalau tidak datang ke sini berarti tidak mau lihat rakyat. Ya, jadi kita lihat nanti dulu anggaran mereka. Beberapa kegiatan yang menurut kami perlu menjadi perhatian adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama rumah tinggal bagi guru, peningkatan kuota sertifikasi guru, juga kegiatan untuk peningkatan mutu guru lainnya. 2. Pengadaan seragam sekolah bagi siswa baru. Program ini sebenarnya sangat baik karena bertujuan untuk membantu orang tua, terutama dari kalangan kurang mampu. Namun dalam kenyataannya, pengadaan seragam sekolah ini sangat terlambat sehingga baru diterima jauh setelah tahun ajaran baru berjalan, bahkan hingga di atas 3 bulan, sehingga program ini cenderung tidak tepat guna. Karena itu perlu ada evaluasi agar program ini bisa tepat sasaran dan tepat guna. 3. Pembayaran upah bagi guru honorer masih sering tertunda hingga 3 sampai 4 bulan. Kondisi itu membuat guru honorer kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Kami mendorong Dinas Pendidikan membuat formula baru yang tepat agar kendala-kendala teknis seperti pencairan dana yang terlambat, absensi yang harus direkap dahulu tidak menjadi penghambat dalam membayar upah guru honorer, dan sedapat mungkin bisa dibayarkan setiap bulan. Kemarin urusan kesehatan. 1. Kabupaten Teluk Bengawan termasuk daerah dengan angka stunting yang relatif tinggi. Mohon penjelasan strategi seperti apa yang telah dipersiapkan untuk menekan angka stunting dan bagaimana progres penanganan stunting sejauh ini. 2. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Teluk Bengawan terus menunjukkan tren peningkatan. Namun demikian, perhatian terhadap HIV/AIDS terbilang masih cukup rendah. Kami mendorong agar ada alokasi dana yang cukup untuk penanganan kasus HIV/AIDS, termasuk untuk menopang kerja Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA. 3. Angka keterjangkitan malaria di daerah kita masih cukup tinggi. Kami juga mendorong Dinas Kesehatan untuk terus menggiatkan kegiatan penuntasan malaria melalui pencegahan dan pengobatan secara terpadu dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan terluar. 4. Bagaimana progres capaian vaksinasi COVID-19 di Bengawan sejauh ini? Kami menyarankan Dinas Kesehatan tidak hanya berfokus di wilayah kota, tetapi juga melakukan kegiatan vaksinasi turun ke kampung. Sebab meski COVID-19 sudah semakin melandai, namun pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity wajib tercapai untuk melindungi masyarakat dari potensi penularan virus corona maupun virus sejenis. Nomor 5, urusan Pendakop. 1. DPRD mendukung opsi pemberian subsidi transportasi untuk distribusi BBM ke wilayah pesisir dan kepulauan agar masyarakat setempat juga bisa menikmati BBM bersubsidi satu harga atau setidaknya sama dengan harga eceran nyata atau HER di wilayah Wasior dan sekitarnya, yakni Rp11.500 per liter. Kami mohon eksekutif menjelaskan bagaimana skema subsidi BBM yang telah dipersiapkan. 2. Untuk memastikan BBM bersubsidi juga dinikmati secara merata di seluruh wilayah Teluk Bengawan, kami menyarankan agar di setiap distrik juga wilayah kepulauan harus ada pengecer yang merupakan sub-agen dari APMS, yang mana masing-masing sub-agen diberikan kuota tersendiri sesuai dengan jumlah penduduk maupun tingkat kebutuhan di setiap wilayah. 3. Sudah lebih dari 2 pekan pembelian BBM bersubsidi di wilayah Kota Wasior dan sekitarnya.
dilakukan dengan cara antri menggunakan jerigen. Karena itu, sudah waktunya pola penjualan dikembalikan seperti biasa, yaitu menjual dengan sistem botolan, sehingga semua masyarakat bisa berkesempatan untuk membeli. Selama ini, banyak warga mengeluh tidak kebagian karena tidak sempat ikut antri di pagi hari, karena harus masuk kantor atau bekerja. Instansi terkait juga akan terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi. Keempat, perlu secepatnya Teluk Purnama memiliki SPBU sehingga tidak terus-terusan terjadi kelangkaan BBM. Eksekutif juga perlu memikirkan lokasi khusus untuk penjualan BBM non-subsidi sehingga memudahkan kendaraan yang tidak berhak memakai BBM subsidi seperti kendaraan dinas untuk mengisi BBM. 5. Harga barang kebutuhan pokok di pasar sudah mulai mengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga BBM. Dinas Pendago termasuk pula tim pengendalian inflasi daerah atau TPID perlu turun lapangan untuk memantau perkembangan harga agar bisa dirumuskan strategi untuk pengendalian. Misalnya dengan operasi pasar atau yang lainnya agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan harga yang semakin meroket. Ya, selamat pagi Pak Kepala Dinas PU, selamat datang. Perumahan, urusan PU dan perumahan. Ini Pak Kepala Dinas kan. 1. Dinas PUPR mendapatkan tambahan pegawai anggaran dalam APBD perubahan tahun 2022 sebesar 11 miliar lebih. Mohon dijelaskan untuk kegiatan apa saja tambahan anggaran tersebut. Kami ingatkan bahwa kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang besar seharusnya tidak dianjurkan masuk dalam perubahan APBD karena mengingat waktu efektif hingga akhir tahun tinggal tersisa 25 bulan ke depan. 2. Bencana banjir di Desi sudah berulang kali terjadi yang dipicu oleh meluapnya 3 kali. Sungai ya 3 kali dan sungai di wilayah itu. Kami mohon memberi gambaran terkait perencanaan penanganan kali di Desi itu agar tidak terus menjadi ancaman bagi masyarakat setempat. 3. Lagi-lagi kami menyuarakan perlunya upaya dari Dinas PUPR untuk mendorong adanya perhatian dari Pemprov Papua Barat terhadap jalan di Desi Wiliandi yang kondisinya sekarang semakin parah. Jangan sampai karena status jalan tersebut adalah jalan provinsi sehingga kita seolah-olah malas tahu dan lepas tangan, kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kecelakaan yang merenggut korban jiwa dan lainnya. Sebagai pemerintah terdekat, kitalah yang mesti dimintai bertanggung jawab. 4. Bagaimana progres pembangunan rumah layak huni tipe 45 sampai memasuki triwulan ketiga ini? Masih ada yang baru berdasar. Kami mengingatkan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar pekerjaan rumah tersebut bisa tuntas tepat waktu dengan kualitas yang baik. Juga jangan sampai ada rumah yang tidak terselesaikan namun pembayarannya sudah 100%. Pak Inspektorat Asjen Kemuan ini. Rumah 7. Urusan perhubungan. 1. Berapa besar tambahan subsidi untuk KM Ekspres Bahari dan KM Margaret yang dialokasikan dalam APBD perubahan dan bagaimana skemanya? Apakah juga ada subsidi untuk transport darat, misalnya untuk ojek atau angkutan misal? 2. Sudah berulang kali masyarakat mengeluhkan layanan bus sekolah. Ini sekali. Terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah selatan meliputi SMK Tania juga SMP Diopui. Siswa dari sekolah-sekolah tersebut selama ini lebih banyak berjalan kaki, padahal letak sekolah mereka berada cukup jauh dari pemukiman penduduk. Dinas Perhubungan agar mengatur layanan sekolah dengan baik agar para siswa dari selatan hingga utara yang bisa dijangkau bus sekolah bisa terlayani dengan baik. 3. 2 bulan lagi kita akan memasuki masa Natal, tapi kondisi dalam kota Wasior dari waktu ke waktu
malam hari, karena banyak lampu jalan mati, namun tak kunjung ada perbaikan. Kami berharap Dinas Perhubungan dapat mengambil alih perawatan lampu-lampu jalan tersebut, sehingga Osior bisa kembali terang-terang dan berseri di malam hari. Melalui ke-8, urusan pemberdayaan masyarakat. Bahkan ini. 1. Bagaimana serapan dana desa tahun 2022 sampai sejauh ini? Kami berharap semua kampung mampu menuntaskan pertanggungjawaban dana desa dengan baik, sehingga sampai akhir tahun tidak ada kampung yang tidak bisa mencairkan dana desa karena alasan administrasi. 2. Sudah sekitar 6 tahun Kabupaten Teluk Bengawan mendapatkan kucuran dana desa dari APBN dengan nilai yang terus bertambah setiap tahun. Dari evaluasi yang dilakukan, seberapa besar dampak dari dana desa bagi pembangunan di kampung, juga terhadap kesejahteraan masyarakat di kampung. 3. Kami mendapatkan informasi bahwa dana prospek otsus untuk kampung sejauh ini belum bisa dicairkan karena menunggu pendataan orang asli Papua (TOA) dalam aplikasi SAIK Site Plus Sistem Administrasi dan Informasi Kampung. Mohon dijelaskan kenapa terkesan pendataan OAP itu terlambat dan kapan bisa dituntaskan agar dana prospek otsus bisa segera cair sebelum tutup tahun. 4. Bagaimana perkembangan terkait 47 pemekaran kampung yang sudah mendapatkan keputusan dari Gubernur Papua Barat, dan bagaimana dengan calon pelaksana tugas atau PLT untuk kampung-kampung pemekaran tersebut, dan bagaimana persiapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung di tahun ini. Romawi 9, urusan sosial. Bukan ini. 1. Bagaimana proses updating atau pembaruan data masyarakat yang menjadi penerima bantuan langsung tunai BLT BBM? Apakah masih sama dengan data awal atau sudah terjadi perubahan? Dan kapan BLT BBM itu disalurkan? DPRD mendorong perlunya pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, mengingat masih banyak warga kita yang perlu diakomodir. 2. Mohon digambarkan progres penyaluran bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Berapa kan yang dialokasikan di tahun ini, dan apakah ada tambahan lagi pada perubahan APBN tahun ini? Demikian pemandangan umum gabungan fraksi ini dibuat. Untuk selanjutnya mendapat tanggapan dan jawaban dari Saudara Bupati Teluk Bengawan. Sekian dan terima kasih. Rasi 1 Oktober 2022. Fraksi Golkar Bersatu, Ketua Laure Filo, Wakil Ketua Marteda Venetuma, Sekretaris Insinyur Edi Aristoteles Remor, anggota Markus Libori, anggota Herman Saus Mereka. Fraksi PDIP, Ketua Markus Wandau, Wakil Ketua Christian G. Torek SSI, Sekretaris Robert Gayus Wibawa SOS, anggota Haji Arwin SE. Fraksi Ali Mamur, Ketua Antoni SSI, Wakil Ketua Daniel Saus Mereka, Sekretaris Kauli Aludin, anggota Ridwan Sedia SE. Fraksi Persatuan Indonesia, Ketua Doni Mamundak, Wakil Ketua Sena Akwan, Sekretaris Partai Tapi SE, anggota Yones Moses Koloni. Fraksi Persatuan Demokrasi, Ketua Menawar Jamal ST, Sekretaris Amos Wel Mayomi, anggota Luther Tamian SE. Siap.
Ya, terima kasih. Saya sebelum masuk untuk mengakhiri ini sebagai tambahan. Kebetulan ada saudara wakil bupati tidak hadir. Mungkin kepada OPD-OPD yang kepala dinas yang tidak hadir itu, saya mau staf catat namanya dikasih ke saudara wakil bupati. Nah itu perlu diganti. Kemudian lagi saya mau kepada kajian sosial, mungkin ada bantuan-bantuan yang belum dijalankan atau selesaikan, mau segera. Namun juga rapat kemarin tentang BBM itu kebetulan Kerindako tidak hadir. Dia membuat rapat kemarin juga membuat kami juga DPRD soroti. Jadi mohon supaya tim yang dibuat karena DPR tidak dilibatkan, tim itu harus melaksanakan supaya BBM yang sementara turun dari awal ini harus berjalan supaya baik kepada masyarakat, apalagi yang di pulau dan pesisir. Untung saja di dua distrik sana Soweto dan kebetulan ada di Kabupaten Mansel ini. Itu Kerindako kalau masih pemalas-pemalas, waktu bupati ganti dia. Banyak orang yang ya kepada kepala dinas kami di staf ini ada absen. Absen itu akan diserahkan kepada saudara bupati dan wakil dan koordinasi antara kami. Secara jabatan sudah turun, banyak orang tetap baik. Jangan membuat kita sama-sama untuk mendukung masyarakat yang ada di Kabupaten Mandala. Saya pikir yang menjadi kepala dinas harus patuhi ini sidang. Kepentingan dinas dan daerah masyarakat semua ada dalam sidang ini. Jadi saya mohon dengan hormat, sudah lama di birokrasi pemerintahan yang tahu, apalagi sekolah bang pasang nolong yang pasang juga rasa besar. Dikit kami yang tidak punya golongan atau sekolah yang baik agar kamu. Jadi kepada Pak Wakil Bupati, kepala dinas yang pemalas-pemalas diganti. Ya, terima kasih sebagai masukan kebaikan kita bersama untuk melayani masyarakat di wilayah ini. Hanya itu yang saya sampaikan. Kita semua punya tanggung jawab bersama. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Remlan Simandia yang telah menyampaikan hasil pembahasannya. Dengan selesainya penyampaian keterangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD, maka berakhirlah rapat paripurna kedua yang kita laksanakan hari. Selanjutnya untuk memberikan waktu kepada pihak eksekutif guna menyusun materi jawaban bupati terhadap keterangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD, maka rapat paripurna kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandala masa sidang 3 tahun 2022 saya menyatakan diskor. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Rahasia 1 Oktober 2022 pimpinan rapat pertemuan Sabtuariaya selesai. Rapat paripurna kedua selesai. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Dewan beserta Wakil Bupati Teluk Pondama, disilahkan meninggalkan meja pimpinan.